A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Darmita Suatu Masana. Saya Ketua Komisi Muslimat FLSDK Kalimantan Barat periode tahun 2022-2023. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Saya mengucapkan kesyukuran pada Allah atas dihadirkannya Islam dan iman untuk mengatur kehidupan manusia. Akhwat fillah, bagaimana kabar kita hari ini? Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Kabar iman dan imun pada hari ini sudah sampai manakah persiapan diri untuk mencapai Madrasatul Ula demi generasi Madani? Nah, bagaimana? Nah, sebagai tombak generasi, wajib nih bagi kita wanita untuk menghatamkan fikih wanita. Kenapa kak? Sebab wanita diciptakan dengan penuh kemuliaan. Terdapat perbedaan cara pengaplikasian dalam beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa menempatkan diri kita apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi hak sebagai perempuan. Terlebih kewajiban-kewajiban dan haknya kita dalam bulan suci Ramadan ini. Karena kemuliaannya, Allah memberikan kita nih keringanan-keringanan untuk beribadah yang ada hanya pada perempuan saja, tidak ada pada laki-laki. Lalu kalau begitu yang laki-laki tidak mulia kak? Bukan begitu, tapi ini memang karena perempuan diberikan oleh Allah itu sebuah kelebihan. Nah, kelebihan ini yang ada hanya perempuan saja, tidak ada pada laki-laki. Apa itu? Allah datangkan pada masanya seperti haid kepada perempuan, agar perempuan bisa menunaikan haknya, yaitu bisa membersihkan diri serta menstabilkan emosi yang ada dalam dirinya. Harapannya bisa kembali fokus nanti ketika suci kembali, fokus beribadah kepada Allah. Lalu sering nih muncul pertanyaan-pertanyaan ketika perempuan haid, jenis ibadah seperti apakah yang bisa dilakukan? Bagaimana dengan ibadah yang biasa kita lakukan? Terus bagaimana hukumnya kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah yang seharusnya tidak bisa dilakukan ketika haid? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Tentu ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menyangkut fikih wanita, terutama beribadah dalam keadaan haid. Oleh karena itu, wajib bagi kita perempuan untuk menghatamkan fikih wanita. Minimal kita tahu dasar-dasar fikih sebagai seorang wanita. Nah, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kalau ada seorang hamba dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kondisi seperti haid, bahkan ketika ia safar atau dalam kondisi yang tidak bisa melaksanakan amalan ibadahnya, itu akan tetap diberikan pahalanya seperti pahala yang ia kerjakan ketika bisa ia kerjakan, kayak gitu. Contohnya gimana kak? Contohnya, ketika kita masih suci, amal yang biasa kita laksanakan seperti sholat sunnah maupun sholat wajib, tilawah, puasa, i'tikaf dalam 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, dan seterusnya. Maka ketika haid, kita tak bisa nih melaksanakannya. Nah, pahalanya itu akan diberikan ke kita seperti saat kita suci, tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, seperti yang disampaikan Abu Hurairah ya, Rasulullah itu menyebut bahwa yang amalan yang biasa kita kerjakan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Sifatnya biasa yang dikerjakan itu artinya hal yang kita kerjakan setiap hari yang sudah menjadi habit dalam kehidupan kita, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti tadi, keadaan safar, haid, atau sakit parah yang tidak memungkinkan kita untuk mengerjakannya. Lalu ada hadis lain yang diriwayatkan Muslim yang disampaikan oleh Ibn Makna bahwa ada perempuan Ansor, ia mewakili perempuan-perempuan lainnya untuk mengadu kepada Rasulullah. Kata perempuan Ansor tadi, wahai Rasulullah, laki-laki bisa leluasa haji tanpa mahram, jihad di garis paling depan, jamaah bisa kapan saja. Sedangkan kami perempuan, wahai Rasulullah, itu terbatas dan banyak diam di rumah. Lalu apa jawab Nabi? Apa yang dikerjakan oleh suami atau laki-laki di luar sepanjang kita ridho apa yang dikerjakan, kata para ulama, yang dikerjakan ini nih seperti kita menyiapkan perbekalan mereka, maka pahala yang didapatkan oleh mereka itu akan diberikan ke kita full tanpa dikurangi sedikit pun. Contohnya ketika kita sudah berkeluarga, suatu masa suami kita pergi nih berdakwah di luar rumah. Ketika kita ridho untuk ditinggalkan serta ridho menyiapkan perbekalannya, maka pahala dakwah itu juga akan mengalir ke kita tanpa mengurangi pahala yang didapatkan oleh suami kita. Itulah Allah berikan itu full tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah, wallahu akbar.
Itulah indahnya Islam untuk mengatur kehidupan sehari-hari kita. Contoh lainnya, karena kita masih gadis misalnya, dalam keadaan haid pada 10 malam terakhir kita tidak bisa nih melakukan itikaf seperti yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Dan karena tidak bisa, maka pahala itikaf itu akan tetap kita dapatkan. Terlebih jika kita misalnya membantu sang ibu atau menyiapkan keperluan keluarga kita untuk beritikaf misalnya. Abang kita, misalnya kakak kita, abang kita, adik kita, mama kita, ayah kita gitu kan. Misalnya beritikaf nih ke masjid. Nah, kita nih tidak bisa ikut karena kita tadi dalam keadaan haid. Nah, itu ketika kita ikhlas dan kita ridho untuk menyiapkan perbekalan mereka, maka kita juga dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala yang didapatkan oleh keluarga kita tadi. Kayak gitu. Lalu apa saja amal yang tidak boleh dilakukan Kak ketika haid? Nah, bahwasannya ketika perempuan sedang haid itu, maka tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, berhubungan suami istri, puasa, ke masjid, itikaf. Nah, karena itikaf itu kan tadi para ahli fikih itu bersepakat ya, bahwa minimal 3 syarat yang harus terpenuhi bagi wanita yang ingin mengerjakan itikaf. 1. Terbebas dari fitnah. 2. Aman dari segi tempat. 3. Tidak ada kewajiban di rumah seperti menyusui. Dan apalagi Kak yang tidak boleh dilakukan? Tilawah. Nah, tilawah ini banyak pendapat ya. Tapi saya memakai yang tidak berbeda ya teman-teman. Tilawah dengan murojaah. Sifatnya tilawah kata para ulama itu menambah, sedangkan murojaah itu sifatnya mengulang. Karena biasanya ini murojaah itu kan mengulang hafalan nih. Nah, karena dikhawatirkannya bisa lupa bahkan mengurangi hafalan yang seharusnya sudah hafal kayak gitu. Lalu apa saja Kak ibadah yang bisa kita lakukan dalam keadaan haid? Nah, ini banyak ya, seperti zikir, istighfar, baca buku, tafsiran, baca sirah, sedekah, dan masih banyak lainnya. Maka ayo teman-teman yang ahwat, membiasakan diri untuk banyak-banyak merutinitaskan amalan-amalan berpahala. Karena jika tidak, maka kita termasuk orang yang rugi. Sebab sudah meloloskan amal-amalan yang seharusnya kita dapatkan dengan mudah, justru berlalu begitu saja. Dan sedikit kemungkinan untuk bisa melahirkan generasi emas seperti Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, serta anak-anak muda yang berhasil memerdekakan Islam di mata dunia, atau bahkan melahirkan dan merawat para ulama, misalnya seperti Imam Bukhari, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, atau Muhammad Al-Fatih, atau Ibnu Hajar. Nah, yang dimana mereka nih para ulama ini dan para sahabat ini semuanya tumbuh dengan didikan dari tangan seorang wanita. Bukankah kita semua ingin menjadi perhiasan terbaik seperti kata Rasulullah? Maka teman-teman, ayo kita sama-sama menjadi wanita sholihah. Sebab kata Rasulullah, khairun mata'id dunya mar'atus sholihah. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah. Baik, akhir yaqul wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.